103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri dan sudah terhubung juga dengan narasumber kita pagi ini melalui daring Zoom meeting bersama Bapak Slamet Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Pak Slamet. Waalaikumsalam pagi Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini kita baru Ya. ketemu setelah Lebaran ya Pak. Iya betul. Kalau itu Maaf dulu lahir Mbak. batin. Iya. Oke. Jadi tema kita pagi ini, DFM Mania dan juga Pak Slamet adalah penyaluran program bansos berupa sarana dan prasarana tempat ibadah dan madrasah diniyah. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih Pak latar belakang penyaluran bansos ini. Silakan Pak Slamet. Ya terima kasih Mbak. Eh, Mungkin ini bukan kali pertama ya, melainkan sudah 3 kali KUD Berkada Mandiri menyalurkan bansos berupa sarana prasarana untuk tempat ibadah dan madrasah. Untuk latar belakangnya yaitu atas dasar pengajuan dari masyarakat dari anggota koperasi Mbak. Atas Hmm, itu ya apa namanya eh, prasarana sarana prasarana di tempat ibadah dan madrasah yang pada rusak dan minim itu perlu adanya penambahan dan itu diajukan ke apa namanya pemerintah desa dan ke koperasi. Akan tetapi dari pemerintah desa kan programnya mungkin belum ada ya. Akhirnya itu bisa diajukan atau di cover oleh koperasi. oh, oke. Berarti sebenarnya itu berdasarkan ajuan dari masyarakat juga ya, Pak Slamet ya. Betul, Nah, betul. kalau Mbak. untuk bentuk dari sarana dan prasarana yang dimaksud itu seperti apa? Untuk sarana prasarana di madrasah itu seperti perbaikan ruang kelas, terus sarana untuk apa namanya itu untuk menulis seperti papan tulis, terus tempat atau toilet, terus ATK juga dan seperti itu apa namanya kitab dan alat-alat kebersihan. Oke, jadi sebenarnya sarana dan prasarananya ini lebih kepada alat-alat kebersihan dan juga alat-alat ibadah begitu ya, Pak ya? Yes. Terus perbaikan di tempat itunya apa Toilet. tempat untuk wudhu air wudhu ya. Oh, oke, tempat wudhu, perbaikan di beberapa tempat wudhu. Nah, untuk tempatnya sendiri, tempat ibadah dan juga madrasah dinia, ada berapa banyak, Pak, yang disalurkan yang ikut program bansos ini? Untuk kesempatan kali ini 9 tempat, Mbak. 9? Empat tempat iya 4 tempat ibadah dan Oh, 5 madrasah diniyah. banyak ya, Pak? Ya, alhamdulillah lumayan, Alhamdulillah banyak. lumayan. Nah, itu penyalurannya apakah dilakukan bertahap atau sehari selesai? Bertahap, Mbak. Kita fokus di satu tempat selesai pindah lagi kayak gitu. Bertahap, berarti satu tempat selesai, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain. Berapa lama prosesnya, Pak, sampai selesai? Apa ini juga sebenarnya sedang berjalan? Kemarin udah selesai ya, kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu berarti sudah selesai. Kira-kira kalau untuk dananya, dana untuk sarana dan prasarananya, ini kan ada banyak ya, Pak ya, ada 9 tempat. Didapat dari mana, Pak, selain dari koperasi sendiri? Untuk dana semuanya di cover oleh Yayasan Dam Mandiri, Mbak. Oke, dari Yayasan Dan Mandiri melalui koperasi begitu ya, Pak? Penyaluran melalui koperasi. Oke. Dan untuk tempat-tempatnya ini seperti tempat ibadah, madrasah, itu apakah kemudian disurvei dulu atau seperti apa proses seleksi tempatnya? Awal kita survei dulu ya, survei di seluruh tempat ibadah dan madrasah di desa Pesantunan. Kita menyeleksi ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang paling urgent lah menurut kami ya dan menurut dari pemerintah desa. Akhirnya kita dapatkan itu 9 tempat itu. Oke, berarti sebenarnya 9 tempat ini diajukan oleh koperasi kepada yayasan untuk tempat-tempat yang menerima bantuan itu ya, Pak ya? Betul, iya betul. Oke, kalau untuk dananya sendiri, apakah memang untuk 9 tempat ini atau sebenarnya masih bisa untuk lebih?
lebih dari 9, tapi karena memang kebutuhannya hanya 9, makanya 9 atau seperti apa? Ya kita fokus di berdasarkan pengajuan ya untuk 9 tempat itu ya kita kerjakan di 9 tempat itu. Oke, oh berarti berdasarkan pengajuan. Iya. Berarti kalau yang dilibatkan hanya koperasi ya Pak ya untuk program ini. Operasi dan pemerintah desa terutama dan Koperasi pengurus dan dari madrasah dan tempat ibadah tersebut. Ya, dan masyarakat hmm, juga sih. oke. Untuk lingkupnya tempat-tempat ibadah dan juga madrasah diniyah yang menjadi sasaran untuk program ini apakah lingkupnya desa atau sampai kecamatan? Seperti apa? Pak Slamet. Kalau ini kan program masih di bawah naungan dan mandiri ya, program Desa Mandiri Lestari ya. Itu khusus di Desa Pesantunan, Mbak. Sementara ini kita fokus di Pesantunan. Oke, di desa Pesantunan berarti ada banyak ya Pak ya? Kalau ada 9 madrasah diniyah di satu desa ya hitungannya banyak. Tapi sebenarnya apakah seluruh itu sudah mencakup seluruhnya atau sebenarnya masih banyak madrasah-madrasah lain atau tempat ibadah lain yang belum? Kalau madrasah ada tadi ada 5 ya. Kalau tempat mengaji atau kayak TPQ, TPA itu sebenarnya ada lagi sih. Terus tempat ibadah, musola, masjid sebenarnya lebih dari 9. Itu lebih. Cuma kita ya bertahap fokus di 9 tempat tersebut. Oke, kalau bentuknya tadi berupa alat kebersihan, alat-alat ibadah juga perbaikan di beberapa tempat ya Pak ya. Nah, Ya, apakah kemudian memang fokusnya di sana atau itu sesuai kebutuhan aja? ya sesuai kebutuhan. Contoh di tempat wudhu itu kan di sini airnya keruh ya. Artinya pakai air sumur itu sering menyebabkan tempat wudhu itu berkerak, berlumut, Hmm. kotor lah gitu. Nah itu kadang susah untuk dibersihkan, Mbak. Akhirnya dari koperasi itu berinisiatif ya. Itu kan tempat untuk bersuci ya. Akhirnya kita cobalah bersihkan yang sebelumnya kotor jadi bersih, yang kerannya bocor itu dibetulkan, terus dindingnya juga yang rusak kita cat. Itu yang di tempat untuk mengambil air wudhu ya. Nah, kalau di madrasah itu kita fokus di ruang kelas yang rusak, temboknya rusak, lantainya rusak, pintunya rusak, kita betulkan. Dan papan tulis yang sudah rusak ya atau yang dulunya masih pakai kapur blackboard itu kita ganti yang lebih modern, yang lebih bagus lah, menggunakan whiteboard. Menggunakan spidol gitu ya Pak ya. Iya. Kalau Menggunakan untuk speaker. pembelian semua sarana dan prasarananya dari mana, Pak? Apakah masih dari daerah lokal atau seperti apa? Iya, kita kerjasama dengan contoh untuk material kita ambil di Santunan, di toko material Pesantunan. Untuk yang lain juga yang ada juga beli di Pesantunan. Kecuali yang nggak ada itu kita beli di luar desa. Oke, ini kan tadi berarti untuk bantuan sarana dan prasarana ini berdasarkan pengajuan. Pengajuan dari Iya. masyarakat juga dari koperasi, terus diwujudkan oleh Dam Mandiri. Nah, sebenarnya untuk program seperti ini apakah rutin dilakukan atau sebenarnya hanya beberapa kali tergantung dengan ajuannya, begitu, Pak Slamet? Alhamdulillah semenjak tahun 2021 ya, itu rutin untuk apa namanya program sarana prasarana tempat ibadah itu rutin tiap tahun sampai tahun 2024. Berarti setiap tahun ada terus ya, Pak ya, Iya, alokasinya untuk ke sana. Nah, iya. untuk yang bertanggung jawab penuh atas program ini siapa? Pak Slamet. Yang bertanggung jawab penuh dari koperasi ya. Untuk itu saya sendiri sebagai ketua koperasi. Oke, berarti dari koperasi bertanggung jawab penuh untuk semuanya, pembeliannya, penyalurannya, pelaksanaan programnya, hingga pertanggungjawabannya, begitu ya, Pak Slamet ya? Iya, iya betul, Mbak. Oke, ini kalau boleh tahu juga nih, Pak, total dananya yang berhasil disalurkan dan sudah dibelikan ya, berarti dalam bentuk sarana dan prasarana, prasarana juga perbaikan itu sekitaran berapa, Pak? Awal kami mengajukan untuk 9 tempat 30 juta rupiah, Mbak. Akan Mhm. tetapi alhamdulillah ditambah sekitar 10 juta 700 10 juta 200 lah, jadi 42 juta total Oke, keseluruhan. sekitar segitu ya, Pak ya? Iya, iya Oke, Mbak. siap. Tadi di segmen sebelumnya sempat diceritakan nih DFM-annya oleh Pak Slamet memang
yang menerima bantuan ini adalah tempat ibadah dan juga madrasah diniyah. Nah, kalau untuk kebutuhan dari setiap madrasah, apakah memang sama dari satu madrasah dengan madrasah lainnya, Pak Slamet? Oh iya, terima kasih, Mbak. Untuk kebutuhan tiap madrasah itu beda-beda ya, kebutuhannya dan jumlahnya juga beda-beda. Makanya kita kan bikin pengajuannya dulu, bikin rencana apa yang akan dikerjakan dulu, terus waktunya berapa lama, terus mengganggu aktivitas belajar mengajar di madrasah tersebut apa enggak. Alhamdulillah kemarin setelah habis Lebaran itu masih libur ya kondisinya. Jadi kita alhamdulillah bisa leluasa setelah kita tentukan waktunya ternyata selesai terus nggak lama dipakai untuk proses belajar mengajar. Jadi di tiap-tiap tempat itu kebutuhannya itu berbeda-beda, Mbak, berdasarkan kondisi lah. Oke, berarti tidak semuanya sama kalau untuk kebutuhannya ya, Pak ya. Dan Iya, memang betul. kemarin pelaksanaannya di waktu libur, jadi bisa leluasa tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak Slamet, kenapa Iya. madrasah diniyah? Apakah sebenarnya hanya madrasah diniyah yang ada di desa pesantunan kebetulan, atau sebenarnya ada madrasah aliyah, misalnya begitu? Silakan, Pak Slamet. Ya, kita fokusnya di situ ya karena di sana cuma ada madrasah diniyah sih dan itu yang jarang di cover oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat ya. Itu kebanyakan dari tadi pihak swasta atau dari pihak orang yang memberikan bantuan. Terus kita fokus di situ juga untuk apa yang namanya ya, sarana untuk umum lah. Terus untuk proses belajar anak-anak kecil yang ingin belajar Al-Quran, belajar kitab. Jadi kita fokus di tempat-tempat itu. Kalau yang lain kan mungkin sudah di cover oleh pemerintah dan dari Hmm. pihak instansi yang lain. Otomatis dari koperasi fokuslah untuk tempat-tempat yang untuk anak kecil, terus apa namanya jarang di cover. Contoh kayak kemarin kondisi kelasnya itu kan sampai temboknya retak ya, terus apa namanya berbagai ini apa instalasi listrik yang rusak, terus toilet yang sudah rusak. Akhirnya ya kita pas untuk apa pemberian bantuan itu untuk tempat-tempat tersebut ya kita menurut kita ya layak lah untuk dibantu. Oke. Berarti justru program ini lebih memilih kepada tempat-tempat yang belum mendapat perhatian pemerintah. Begitu ya, Iya Pak betul. Selamat ya, biar lebih merata lagi. Iya. Oke. Ini berarti dari pihak madrasah juga mengajukan kepada koperasi, begitu ya, Pak ya? Iya, di saat kita survei kan sudah lama ya, kurang lebih Mm-mm. 3 bulan yang lalu. Kita silaturahmi ke sana, kita lihat tempat-tempat yang kelas-kelas yang mungkin kondisinya paling rusak gitu ya. Terus kita catat kebutuhan-kebutuhan dari mereka gitu. Kalau untuk syarat-syarat administrasinya untuk bisa melakukan pengajuan kepada pihak koperasi itu seperti apa, Pak Slamet? Kalau syarat administratif ya, yang penting di tempat itu masih aktif untuk belajar mengajar gitu, Mbak. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada syarat khusus, khususnya di administrasi, tapi yang penting tempat itu masih aktif untuk proses KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Iya, paling utama itu sih. Oke. Ya kalau nggak aktif juga ngapain ya Pak ya? Iya, Masih banyak yang betul. lebih membutuhkan. Oke, benar. Iya. Nah, kalau untuk manfaatnya seperti apa Pak menurut Pak Slamet untuk masyarakat sekitar? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah banyak ya manfaatnya luar biasa dari kita juga tanya ke kepala sekolahnya, ke gurunya, ke muridnya juga bahwa setelah diadakan renovasi di berbagai kelas, terus tempat wudhu, toilet juga dari apa namanya guru dan muridnya itu merasa senang ya. Artinya kan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari program tersebut. Yang dulunya kurang nyaman, kelasnya gelap, terus kemudian sekarang sudah terang bersih itu kan terus dikasih tempat apa namanya ya alat untuk kebersihan untuk membersihkan kelas membersihkan halaman itu manfaatnya sangat luar biasa lah dari segi kebersihan dan dari segi apa nah kenyamanan tempat untuk belajarnya tersebut.
Oke, berarti manfaatnya ya tentunya untuk belajar lebih nyaman, begitu ya Pak ya, lebih semangat lagi kepada Hmm, anak-anaknya juga pengajarnya. Setelah betul. selesai untuk proses pemberian atau penyaluran bansosnya, terakhir langkah apa lagi Pak dari koperasi untuk menyelesaikan program ini? Apakah ada pelaporan dari pihak madrasah atau seperti apa? Ya, setelah selesai kan kita ajak pemerintah desa, khususnya Pak Kepala Desa ya. Dan dengan kami didampingi dengan tim dari koperasi, dari pengawas juga, dari kepala desa terutama ya, kita serah terima kepada eh, kepala sekolah ataupun takmir masjid dan musola tersebut. Terus kemudian kita membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dikirimkan kepada Yayasan Mandiri. Oke, berarti ada sesi serah terima sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kendalanya ketika terlaksananya program ini seperti apa Pak Selamat di lapangan? Ya, alhamdulillah kalau kendala bisa kita minimalisir ya. Paling kalau gini, mencari warna apa namanya? Warna cat itu ya. Iya. Salah satu kendala kita kan nggak merubah ya. Intinya yang dulunya warnanya seperti ini kita kembalikan, tapi lebih diperbaharui lah itu. Itu sedikit lah, sedikit kendala. Paling di warna-warna cat tembok, cat kayunya gitu yang agak susah itu, Mbak, nyarinya. Emangnya nggak bisa ganti warna lain, Pak? Enggak kalau iya gini lah ya, maksudnya kan kadang kala kan kita cuma satu atau dua kelas. Kalau kita ganti kan harus kadang mungkin beda lah ya kalau diganti gitu dengan kelas yang lain. Kadang ada 6 kelas, 7 kelas. Sedangkan kita Mm-mm. paling 2 kelas, 3 kelas gitu. Jadi ya tujuannya biar diperbaharui aja, nggak mengganti gitu. Oke, biar tetap selaras begitu dengan kelas-kelas yang lain begitu ya, Pak ya. Betul. Takutnya kalau beda-beda nanti jatuhnya kayak playground ya, Pak. Iya, Mbak. Warna-warni. Ini setelah selesai semua kegiatan program penyaluran bansos ini, apakah ada semacam pelatihan atau semacam arahan untuk yang menerima untuk merawat, kemudian menjaga semua sarana dan prasarana yang diberikan? Ya, setelah kita kerjakan serah terima itu ya kita eh, ngomong kepada pihak penerima ya, kepada gurunya, kepada kepala sekolah dan muridnya juga untuk menjaga. Kadang kan rusaknya itu kan dicoret-coret kadang, Mbak, itunya Iya, tembok benar. dan fasilitas yang lain memakai tip X, pakai apa gitu. Ya kita beri arahan aja lah kepada siswanya kemarin. Tolong dijaga, dirawat agar lebih bermanfaat dan lebih awet lah gitu. Oke. Tapi kalau untuk program sosial dari Koperasi Pesantunan sendiri, apakah ada program lain atau sebenarnya hanya ini saja, Pak Slamet? Untuk tahun ini ya baru ini sih, baru yang sarana prasarana. Oke, tapi intinya setiap tahun pasti ada untuk program sosial ini ya, Pak ya. Iya, pasti Se- ada sih. Oke, kalau Barangkali nanti untuk bisa, mm, mm, mm. Kalau untuk barangkali melibatkan nanti bisa masyarakat sekitar itu untuk bagaimana, Pak? Apakah kemudian masyarakat bebas saja ingin ikut membantu, ikut terlibat dalam program ini atau seperti apa? ya tentunya juga masyarakat memberikan bantuan ya dari para dermawan, para orang-orang yang ekonomi sudah mampu, itu memberikan bantuan. Cuma kadang nggak dikonsolidasi dengan koperasi, masih bersifat pribadi-pribadi. Kami tanya Oh, juga sering kok mendapatkan bantuan. Coba melalui langsung penyaluran langsung dari pribadi ke madrasah ke tempat ibadah itu. Jadi nggak konsolidasi dengan koperasi. oke. Berarti lebih kepada pribadi begitu ya, Pak ya? Iya, Nah, untuk program yang sekarang memang pure dananya dari Damandiri melalui Koperasi Pesantunan Brebes, kemudian disalurkan kepada 9 tempat ibadah dan juga madrasah diniyah, begitu ya, Pak Slamet. iya betul Mbak. Oke. Tahun ini kalau untuk event-event sosial, apakah masih ada lagi, Pak? Ya masih ada lagi sih, cuma beda bentuknya mungkin beda ya, Mm, mungkin mm, mm. pelatihan ataupun yang lain gitu. Oke, siap. Harapan Pak Slamet ke depannya untuk program-program sosial, khususnya di Koperasi Pesantunan Brebes, seperti apa? Silakan, Bapak. Ya, harapan kami ya tentunya untuk tahun depan ataupun waktu berikutnya itu masih diberikan kesempatan dari Mandiri
khususnya untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di desa pesantren dan sifatnya itu yang umum lah dan yang belum di cover oleh pemerintah dan kondisi yang sangat membutuhkan. Itu kami masih mengharapkan program-program tersebut dari Yayasan Dharma Mandiri. Oke, semoga ya Pak ya, tahun-tahun berikutnya masih ada programnya bahkan lebih banyak lagi ya Pak ya, bisa menyentuh lebih banyak Amin. orang-orang yang membutuhkan. Oke Pak Selamat, sebelum kita tutup talk show kita pagi ini, kita juga meminta tips sosial mungkin nih dari Pak Selamat selaku pengurus koperasi, tips agar tetap aktif kegiatan sosial meskipun sedang menjalankan program koperasi. Di samping menjalankan program koperasi. Silakan Pak Selamat. Ya, ini kita tetap apa namanya ya di masyarakat itu harus bersosialisasi terhadap semua elemen masyarakat, semua golongan masyarakat kita dekati. Artinya jangan sampai memilih-milih masyarakat yang mana saja gitu. Intinya kita semua semua lapisan masyarakat kita dekati, kita ajak bicara, kemudian apa namanya misalkan membutuhkan juga kita memberikan solusi yang nyata. Ya nanti mungkin barangkali dari pihak koperasi bisa membantu. Jadi kan lebih aspiratif gitu dari masyarakat. Oke, ya begitulah DV-Mania dengan keberadaan koperasi, ya DV-Mania pasti sangat membantu semua masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya dari segi modal usaha ya Pak Selamat ya, tapi dari sisi Iya, kegiatan sosialnya juga pasti akan terbantu. Oke, terima kasih banyak Pak Selamat untuk pagi ini ya. terima Semoga kasih. next bakal ada kegiatan-kegiatan program-program sosial lagi untuk tahun ini, tahun-tahun berikutnya, biar kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Iya, Mbak. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Selamat Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Dan untuk DFM Mania nanti siaran ulangnya atau tayangan ulangnya bisa dilihat di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul beserta kru yang bertugas juga Bapak Selamat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.